Sahabat Dokter Gigi Channel, terkadang menyikat gigi 2 kali sehari tidaklah cukup untuk membuat gigi kita benar-benar bersih. Biasanya masih ada saja makanan yang terselip atau tertinggal di sela-sela gigi. Nah, untuk mengatasi hal ini kita jangan menggunakan tusuk gigi karena dapat menyebabkan beberapa efek samping. Adapun mengenai efek samping atau bahaya yang disebabkan oleh penggunaan tusuk gigi ini dapat kita lihat videonya di channel ini juga, tetapi judulnya efek samping atau bahaya menggunakan tusuk gigi. Nah, kembali ke persoalan sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi dan tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, dapat kita lakukan dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Hal ini dikenal dengan istilah flossing. Flossing ini dapat memberikan kita manfaat ekstra dibandingkan dengan hanya menyikat gigi. Dengan melakukan flossing ini kita dapat meningkatkan kebersihan gigi dan mulut kita, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, yaitu bisa menghilangkan bakteri, plak yang menempel pada gigi kita dan mengurangi peradangan gusi. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan dental floss ini? Akan kita bahas dan kita ulas di channel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gigi Channel dan jangan lupa subscribe. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat Dokter Gigi Channel, dental floss terbagi menjadi monofilamen dan multifilamen. Yang monofilamen cenderung licin karena mengandung lapisan lilin. Ada juga pembagian dental floss yang lain, yaitu berdasarkan bertangkai dan tidak bertangkai. Nah, yang bertangkai ini terbagi lagi menjadi berbentuk F dan berbentuk Y. Yang berbentuk F ini biasanya lebih mudah ditemukan di pasaran dan harganya lebih murah. Untuk pemakaiannya, kita lebih mudah menggunakan yang bentuk F pada gigi depan. Sebaliknya, jika kita menggunakan pada gigi belakang, kita memerlukan usaha yang lebih ekstra untuk bisa membersihkan sela-sela gigi di bagian belakang apabila kita menggunakan dental floss yang bertangkai berbentuk F. Nah, ada juga yang berbentuk Y. Dental floss yang berbentuk Y ini lebih susah ditemukan di pasaran dan harganya lebih mahal. Tetapi dia bisa lebih efektif untuk membersihkan gigi depan dan juga gigi belakang. Tipe dental floss yang lain yaitu dental floss yang tidak bertangkai. Dental floss tidak bertangkai ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu dental floss yang dilapisi oleh zat lilin, kemudian yang tidak dilapisi zat lilin, dan juga tipe expanding. Dental floss yang dilapisi lilin cenderung lebih licin dan lebih mudah untuk masuk ke sela-sela gigi. Tipe dental floss ini lebih cocok digunakan oleh orang yang memiliki susunan gigi yang cenderung rapat. Jenis dental floss yang tidak dilapisi oleh zat lilin itu tidak direkomendasikan bagi mereka yang memiliki susunan gigi yang rapat karena akan lebih susah untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Tipe yang terakhir adalah tipe expanding. Nah, tipe ini sangat cocok digunakan oleh mereka yang mempunyai susunan gigi yang renggang atau ada jarak, ada celah atau ada space antara gigi satu dengan gigi yang lainnya. Karena tipe ini jika terkena air liur maka dia akan cenderung membesar. Tipe expanding juga tidak cocok digunakan oleh mereka yang mempunyai susunan gigi yang rapat karena akan lebih susah masuk di sela-sela gigi, dan kalaupun kita paksakan itu akan mencederai atau melukai gusi kita. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, dari berbagai tipe dental floss yang ada, bagaimana cara kita memilihnya? Ya, kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan gigi kita. Jikalau gigi kita agak renggang atau ada space antara gigi satu dengan yang lainnya, lebih baik kita menggunakan yang tipe expanding. Dan kalau misalnya susunan gigi kita rapat, kita bisa menggunakan tipe yang dilapisi oleh lilin ya, supaya lebih mudah untuk masuk ke sela-sela gigi. Adapun pemilihan mengenai bertangkai ataupun tidak bertangkai itu kita bisa sesuaikan dengan kemudahan kita memakai yang mana. Apakah kita lebih mudah memakai yang ada tangkainya atau yang tidak bertangkai?
Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai cara menggunakan dental floss yang dilapisi oleh zat lilin dan tidak bertangkai. Ini terdiri dari berbagai macam merek ya. Biasanya yang lebih mahal itu lebih bagus. Ini bukan promosi ya, tetapi memang ada harga, itu ada kualitas ya. Dan ini panjangnya 50 meter. Ada juga yang panjang 10 meter, 15 meter, 20 meter, itu tergantung kita mau pilih yang mana ya. Dan sekarang kita mulai saja bagaimana cara menggunakannya. Ini kita bisa buka. Lalu kita tarik dental floss, panjangnya kira-kira 45 cm ya. Ini cukup untuk membersihkan seluruh gigi di dalam rongga mulut kita, atas dan bawah, kiri kanan, depan belakang ya. Jadi kita putuskan seperti ini. Di sini ada tempat cantolannya ya buat memutuskan benang gigi atau dental floss. Kita tarik seperti ini. Kalau mau kira-kira 45 cm, gak usah di ini ya, ukur pakai mistar, agak ribet. Nah, salah satu ujungnya kita pegang seperti ini, lalu kita gulung di jari telunjuk kita seperti ini buat retensi. Lalu di ujung lainnya kita bisa pegang seperti ini ataupun kita gulung juga. Nah, biasanya saya menggulung di satu sisi itu tidak terlalu panjang, dan yang di sisi lainnya itu terlalu panjang di sebelah kiri. Buat nanti kalau misalnya kalau sudah rusak di bagian ini, untuk membersihkan satu gigi, kita harus membersihkan gigi yang sebelahnya lagi. Kita bisa mengulur benangnya lalu kita gulung lagi di sebelah yang berlawanan ya. Seperti ini, gampang ya. Nah, kita sisakan sekitar 7-9 cm ya. Jangan juga terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita susah mengontrolnya, dan kadang-kadang benang giginya atau dental flossnya itu suka meluncur ke sela-sela gigi dan menjadi tidak terkontrol tekanannya. Ini tangan saya, sorry ya, ini ada gambar bintang. Anak saya suruh gambar bintang di tangan, suruh coret-coret. Nah, sekarang kita mulai aja. Duh, gimana ini ya? Harusnya ada model gigi ya, tetapi model giginya itu nggak ada celahnya, jadi nggak bisa masuk benang gigi. Terpaksa yang jadi model saya aja, tetapi saya agak bingung. Ini saya mau menerangkan bagaimana sementara saya yang jadi model. Kita coba aja ya. Jadi sudah tadi dipegang seperti ini ya. Kadang-kadang ada juga referensi yang menyebutkan boleh menggunakan jari tengah, tetapi saya lebih suka menggunakan jari telunjuk karena lebih mudah dan lebih terkontrol nanti tekanannya. Karena kita harus hati-hati untuk memasukkan benang gigi ini, jangan sampai itu tekanannya terlalu besar dan justru melukai gusi. Kayak kita mulai aja, kita sudah pegang seperti ini. Untuk gigi depan ya. Ini saya biasanya lebih pendek lagi karena kalau lebih panjang jadinya langsung meluncur ke atas, jadi kena gusi. Ini sorry ya gigi saya. Ini ada tambalan sementara di belakang lubang ya. Jadi nggak selamanya dokter gigi giginya bagus. Ini waktu SMA makan gula-gula terus sampai tidur nggak sikat gigi, makanya rusak. Udah, kita mulai aja. Kita pegang seperti ini. Kita tahan pakai ibu jari supaya tidak meluncur dan terkontrol tekanannya. Kita masukkan seperti ini. Jadi kita masukkan, sahabat Dokter Gigi Channel, dengan hati-hati. Lalu ketika sudah sampai di dekat gusi sini, itu kita boleh masukkan sekitar 2-3 mm. Itu adalah free gingiva. Jadi itu free gingiva adalah gusi yang tidak menempel, tidak cekat ya. Jadi di situ memang area free, bisa masuk dental floss atau benang gigi. Lalu setelah sampai di situ kita gerakkan benang giginya atau dental flossnya membentuk huruf C sesuai dengan lengkung gigi ini, daerah cervical. Seperti itu ya. Setelah sampai di atas, kita boleh gesek-gesekan naik turun supaya sisa-sisa makanan itu bisa keluar.
Nah, setelah gigi yang tadi, kita boleh gulung di sini, kita ulur yang di sebelah sini. Kita pakai membersihkan gigi, sela-sela gigi yang lain lagi. Ya. Kita tarik seperti itu supaya keluar. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk gigi yang lainnya lagi kita boleh ulur seperti ini. Kita gulung di sisi yang satu, kita ulur di sisi yang lain. Jangan terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang, ini saya contohkan itu sudah lepas. Kalau terlalu panjang, akan tidak terkontrol tekanannya dan langsung meluncur ke atas. Makanya lebih pendek juga nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Untuk gigi belakang juga seperti itu. Kita gesekkan seperti itu, atas bawah. Kita jangan mengenai gusi yang berbentuk segitiga itu ya, yang ada di sela-sela gigi, misalnya kayak gini. Jangan kasih ke atas karena itu bisa melukai gusi. Jadi di sini ada gingiva, ada gusi yang terbebas yang memang tidak menempel di gigi. Nah, itu kita boleh masukkan benang gigi. Nah, untuk penggunaan dental floss dengan tipe yang bertangkai, pada prinsipnya sama dengan yang tidak bertangkai. Cuman bedanya, kalau yang bertangkai kita sisa pegang tangkainya lalu kita masukkan di sela-sela gigi kita. Cara memasukkannya sama, kita masukkan dengan perlahan-lahan, hati-hati jangan sampai tekanannya tidak terkontrol dan dapat melukai gusi. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, mengenai waktu yang tepat untuk melakukan flossing dengan menggunakan benang gigi atau dental floss ini, ada beberapa referensi yang menyebutkan sebaiknya kita melakukannya sebelum kita sikat gigi. Tetapi beberapa referensi yang lain juga menyebutkan lebih baik dilakukan setelah menyikat gigi. Tetapi dijelaskan lagi tidak ada perbedaan efektivitas antara sebelum dan sesudah menyikat gigi. Nah, saya sendiri cenderung lebih suka melakukan flossing dengan menggunakan benang gigi atau dental floss ini setelah makan karena lebih efisien dalam hal waktu. Jadi misalnya kalau kita setelah makan itu kan sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi lebih banyak, dan kalau kita flossing dulu, waktu yang dibutuhkan untuk flossing mengeluarkan sisa-sisa makanan sehabis makan tadi itu lebih lama. Lalu setelah flossing kita harus sikat gigi lagi, biasanya sekitar 2-3 menit. Jadi kalau ditambah flossing tambah sikat gigi itu lebih lama ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan sikat gigi dulu sekitar 2-3 menit kan sebagian sisa-sisa makanannya sudah keluar dan sisanya kita tinggal bersihkan dengan dental floss. Jadi lebih singkat waktunya. Nah, selain itu apabila kita melakukan flossing dulu baru sikat gigi, itu akan menyebabkan pasta gigi tertinggal di sela-sela gigi kita dan itu juga tidak baik. Cara penggunaan dental floss yang terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, sebaiknya kita melakukan flossing dengan menggunakan benang gigi atau dental floss ini di depan cermin, supaya kita bisa melihat kemana arah benang gigi ini kita arahkan. Karena kalau tidak menggunakan cermin, kita asal-asal justru bisa melukai gusi kita. Hal lain yang mesti diperhatikan adalah benang gigi atau dental floss yang tadi kita sudah putuskan dan kita sudah pakai, jangan dipakai ulang. Karena mungkin ada yang berpikiran, ini kan masih bisa dipakai ulang, sayang ya. Jangan, itu langsung dibuang karena di situ sudah tertinggal menempel sisa-sisa bakteri plak yang tadi kita pakai untuk membersihkan sela-sela gigi kita. Jadi kalau misalnya disimpan lalu kita pakai lagi, justru itu akan bisa menyebabkan peradangan pada gusi karena di situ sudah menempel bakteri-bakteri plak. Untuk melakukan flossing ini kita bisa melakukannya 1 kali dalam 1 hari. Jadi bisa pagi setelah sarapan, sehabis sikat gigi, atau malam sebelum tidur. Pilih salah satu. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, itu tadi bagaimana cara kita menggunakan dental floss atau benang gigi, bukan benang jahit ya, yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal atau terselip di gigi kita. Dilengkapi dengan cara memilih dental floss atau benang gigi yang tepat bagi kita.
Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar kesehatan gigi dan mulut.